Walaupun pada awalnya waktu ditumpang sari dengan tanaman timun, tanaman cabai ini mengalami masalah yaitu kerdil. Karena halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Ini merupakan tanaman cabai di lahan yang ketiga kawan-kawan. Kita menanam cabai melakukan dengan sistem bertahap kawan-kawan. Dan untuk sekarang ini kita menanam cabai ada kurang lebih 4 tempat. Dan di lahan yang keempat ini tanaman cabai kurang lebih usianya 20 AST. Pertumbuhannya cukup subur sekali walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim yaitu panas yang luar biasa. Nah, khususnya kawan-kawan di lahan yang ketiga ini pun kita nanam cabai ini dulu ditumpang sari dengan tanaman timun. Jadi bisa dibayangkan kawan-kawan, kalau tanaman cabai ditumpang sari dengan tanaman timun, secara otomatis pertumbuhan tanaman cabai itu tidak tumbuh secara maksimal. Karena begini, tanaman timun itu secara otomatis dia akan lebih cepat pertumbuhannya atau lebih cepat berkembangnya dibanding dengan tanaman cabai. Jadi dengan demikian tanaman cabai akan ditutupi oleh daun tanaman timun itu sendiri, sehingga perkembangan tanaman cabai untuk proses fotosintesisnya tidak menjadi sempurna atau dalam arti kata menjadi kerdil tanamannya. Tetapi teknik yang kita lakukan khususnya dalam perawatan tanaman cabai, setelah tanaman timun kita bongkar baru kita melakukan perawatan khusus pada tanaman cabai, sehingga tanaman cabai setelah tanaman timun itu dibongkar akhirnya pertumbuhannya menjadi maksimal seperti ini. Nah, kita lihat kondisi tanaman cabai yang kita tanam dengan dulunya cukup ekstrim seperti yang saya sampaikan tadi, dan teknik-teknik perawatan apa yang kita lakukan sehingga tanaman cabai yang kita tanam walaupun dulunya kerdil sekarang bisa menjadi tumbuh secara maksimal dan berbuah lebat. Inilah kondisi buah tanaman cabai rawit yang kita tanam di lahan yang ketiga. Buahnya sangat lebat luar biasa seperti ini. Walaupun pada awalnya waktu ditumpang sari dengan tanaman timun, tanaman cabai ini mengalami masalah yaitu kerdil karena ditutupi oleh daun tanaman timun itu sendiri. Nah, teknik perawatan yang kita lakukan adalah setelah tanaman timun kita bongkar, kita bersihkan. Langkah pertama kali yang kita lakukan adalah melakukan yang namanya sterilisasi lahan. Ini sangat penting sekali sterilisasi lahan ini untuk mengembalikan kesuburan tanah. Bahan-bahan sterilisasi lahan yang kita pakai adalah asam humat, silika karbon, dan jamur trichoderma. 3 gabungan bahan ini sangat efektif sekali untuk mengembalikan kesuburan tanah. Walaupun tanaman cabai yang dulunya bermasalah yaitu kerdil tidak tumbuh secara sempurna, tetapi setelah kita memberikan bahan-bahan tersebut, sekarang pertumbuhannya luar biasa dan buahnya super lebat seperti ini. Untuk perampelan cabang-cabang ini kita tidak melakukannya karena semua cabang-cabang yang ada pada tanaman cabai ini menghasilkan buah atau produktif semua. Dan di sini khususnya pemberian pupuk susulan untuk sekarang ini kita melakukan dengan cara sistem kocor langsung di lubang tanam tanaman cabai itu. Kita tidak memberikan pupuk susulan dengan sistem granul di lubang pupuk seperti ini karena tanahnya sangat kering seperti ini. Jadi secara otomatis kalau kita memberikan sistem tabur maka tidak akan mudah diserap oleh tanaman cabai itu sendiri. Jadi yang terpenting dalam perawatan tanaman cabai adalah kita sebagai petani harus mengetahui kondisi lahan kita sendiri. Jadi dengan demikian baru kita bisa memastikan unsur apa yang harus diberikan untuk tanaman cabai yang kita tanam. Nah, khususnya pada tanaman cabai di lahan ketiga ini kita tidak fokus pada pemberian yang mengandung unsur nitrogen tinggi karena
dengan nitrogen tinggi, kelembaban udara itu sangat lembab pada waktu kita melakukan sistem tumpang sari dengan tanaman timun, sehingga kita menghindari yang namanya unsur N. Tetapi untuk sekarang ini, kalau musim kemarau atau musim panas seperti ini, unsur N sangat dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri sebenarnya. Makanya untuk memaksimalkan perkembangan atau pertumbuhan tanaman cabai, kita menggunakan kemarin melakukan sistem pengocoran di lubang tanam dengan menggunakan NPK grower, kawan-kawan, dicampur dengan kapur dolomit dan pupuk kandang ayam yang tidak ada sekamnya. Kita fermentasi selama kurang lebih 20 hari baru kita melakukan pengocoran dengan dosis 100 ml pada setiap lubang tanam. Untuk mengendalikan lalat buah, kita juga melakukan penyempraian dengan insektisida bahan aktif Prepinopos. Kita rolling dengan bahan aktif asepat. Ini sangat efektif sekali untuk mengendalikan lalat buah. Dosis yang kita pakai untuk mengendalikan lalat buah bahan aktif Prepinopos adalah 1 sendok makan untuk takaran 14 liter air. Kita melakukan penyempraian seminggu sekali, kawan-kawan, sehingga tanaman cabai atau buah cabai yang kita tanam ini bebas dari namanya serangan lalat buah. Dan untuk bahan aktif asepat juga kita menggunakan 1 sendok makan untuk takaran 14 liter air. Bahan yang kita gunakan untuk melebatkan bunga dan tunas-tunas agar terus bermunculan, kita menggunakan bahan-bahan organik, di mana bahan organik ini sangat penting sekali khususnya di musim kemarau. Makanya kita melakukan dengan cara sistem pengocoran. Nah, bahan organik yang kita gunakan adalah asam amino, asam humat, dan fosfat cair. Ini sangat efektif sekali untuk tanaman cabai di musim kemarau. Sehingga tanaman cabai yang kita tanam walaupun dalam kondisi kekurangan air bisa menghasilkan buah yang super lebat seperti ini, tanaman tetap sehat dan subur seperti ini. Nah, itulah kawan-kawan teknik yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai, sehingga tanaman cabai walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak menentu pada saat ini atau dalam arti kata panas, dan tanaman cabai yang dulunya mengalami masalah kerdil bisa menghasilkan buah super lebat seperti ini karena teknik perawatan yang kita lakukan tepat guna dan tepat sasaran. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya lakukan, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.